sampai 80%. Apa alasannya? Nah, kalau kalian lihat ini kebetulan saya pakai semacam fitur. Kita coba cek aja di laporan laba rugi. Ini bisa kalian lihat ya, total itu dari tahun 2015, 16, 17, 18, omsetnya itu melejit kencang. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pemerintah, ya Presiden Jokowi memang fokusnya adalah pembangunan infrastruktur. Jadi dia minta BUMN-nya untuk bangun. Oke. Nah, kalian juga bisa lihat di laba kotor. Dari tahun 14, 15, 16, 17, 18 itu naik kencang. Akhirnya kalau kalian lihat di sini harga sahamnya juga ngikuti gitu. Kalau kalian lihat harga sahamnya dari 2015, 16 itu juga ikut naik terus, ya, ikut naik sampai naik berkali-kali lipat. Bahkan kalau dari 2014 naik sampai 6 kali lipat gitu. Permasalahannya adalah kalau kita bicara investasi, harapan kita adalah harganya itu naik terus. Nah, yang salah dari persepsi orang-orang adalah mereka nggak tahu kalau seandainya yang namanya bisnis konstruksi itu bukan bisnis seperti bisnis kita jualan apa ya, jualan bahan-bahan kebutuhan pokok atau jualan misalnya mie instan yang setiap orang itu pasti akan selalu butuh. Ada masa di mana anggaran infrastruktur itu akan turun, ya, nggak akan terus-terusan dibangun terus. Nah, itu yang akhirnya tercermin kalau kalian lihat ya di 2018 itu puncak-puncaknya 2019 tiba-tiba turun, terus unfortunately 2020 2021 itu ada pandemi, jadi pembangunan itu terhenti dan juga otomatis ya omsetnya juga turun. Nah, kalian bisa lihat di sini di laba bersih yang diatribusikan ke entitas induk, kalian bisa lihat ya 3,8 M, labanya naik 3,9 M, tiba-tiba anjlok ya di 2019 karena 2019 itu setahu saya pemilu juga sehingga anggaran untuk pembangunan mungkin beberapa ada yang ditunda, saya tahu presidennya ganti gitu ya. Tiba-tiba 2020 anjlok gitu ya. Kalian kan analisa 2019, kalian sudah melihat kalau hutangnya itu sudah tinggi. Nah, unfortunately 2020 ada pandemi, omsetnya anjlok terus tapi utangnya tetap harus jalan. Nah, ini yang terjadi ya. Ada minus sampai 7T, terus ini minus sampai 1T, 1 triliun. Oke. Tadi kalian sudah pakai ratio, harusnya nanti kalian bisa cocokkan di sini ya. Pasti ada beda-beda dikit, tapi nggak masalah kalau menurut saya. Kalau di balance sheet-nya, kalau kalian coba cek juga, yang agak berbahaya itu adalah di bagian hutangnya ya. Hutangnya itu tiba-tiba melonjak tinggi juga di sini. Terus ini juga hutangnya melonjak tinggi karena itu tadi mereka prinsipnya adalah turnkey. Terus apalagi yang bisa dilihat. Oke, mungkin ini ya total hutang. Total hutang juga dari 2015, 16, 17, 18, 19 ini yang kalian tadi cek ya, punya kalian kan 70,8 something ya, berarti sudah mirip. Harusnya sudah oke lah, nggak harus sampai presisi ya, karena kan itu asumsi kan. Bisa juga beda, tapi 70,9 T itu sudah pas yang kalian hitung tadi. Kalian kan 70,88 berapa gitu kan. Nah, hutangnya tinggi, dan penurunan hutangnya nggak begitu signifikan karena aset jalan tolnya belum bisa mereka jual gitu ya. Kalau seandainya mereka mau mengurangi hutang, ya mereka harus jual aset tolnya. Tapi siapa yang di kondisi yang susah kayak gini bisa untuk membeli aset tol sampai triliunan, puluhan triliun gitu kan. Jadi ya memang kondisi dari waskita ini kurang begitu bagus, ditambah lagi dengan utang yang tingginya tadi yang membuat dia juga jadi jelek. Ini ada beda sedikit, tadi saya lihat total debt-nya kalian itu kalau nggak salah kalian 3,2 berapa ya, ini 3,9. Equity-nya kalian pakai berapa di sini? Ekuitasnya kalian pakai berapa? 70,9 dibagi kalian pakai berapa? 29 ya? 29,1 ya? Iya, Pak. 29,1. Benar enggak ya? 70,9
Berarti utangnya kalian tadi 70,9 kan ya? Total debt-nya kalian berapa tadi? 70,8 kan ya? Iya, Pak. Terus kalian bagi dengan berapa? 29,118. 29,1 gitu. Loh, kok keluarnya 2 koma ya? Kalian keluarnya 3 koma atau berapa? 2 koma juga? 243, iya, Pak. 243 ya? Oke, berarti ini mungkin ada perbedaan asumsi ya, kayaknya ini. 3,97 ini nggak tahu perbedaan asumsinya di mana. Oke. Mungkin yang ini yang lebih cocok ya, 2,46 ini kayaknya. Oke, kalau dari saya itu aja sih untuk kalau total memang sudah kelihatan jelas ya, dia memang kontraktor yang biasa. Jadi kalau kalian lihat ya nggak ada utang. Makanya kalau kalian lihat ya, ketika tahun 2020 itu ada drop di di omsetnya, 2021 ada drop di omsetnya. Kalian coba lihat di sini laba bersihnya itu nggak minus, dia tetap bisa survive karena nggak ada utang. Ya, kalian bisa cek ya, oh ini labanya 175 M. Terus kemudian ini juga lagi turun. Nah, pertanyaannya kenapa kok perusahaan total ini kalau kalian lihat ya, laba bersihnya naik terus sampai 2017, tiba-tiba mengalami penurunan. Ini juga ada kaitannya dengan industri propertinya kita. Total ini adalah kontraktor high-rise building. Kalian coba lihat aja, apartemen-apartemen sekarang kan lagi oversupply kan, developer pada banyak yang nggak mau lagi bangun high-rise building. Ini juga berdampak ke kontraktor, jadi bisnis kontraktor adalah bisnis yang tergantung dengan industri properti. Apalagi kalau kontraktor high-rise building gitu ya, kalian bisa lihat ada penurunan omset. Ya, karena mungkin tender yang tersedia itu lebih sedikit daripada masa lalu, kemudian atau mungkin si developernya atau si ownernya milih kontraktor yang marginnya lebih rendah, yang harga tendernya mungkin lebih rendah gitu ya, karena mau ngirit gitu. Total kan terkenal perusahaan yang premium gitu, dalam kontraktor yang premium. Tapi karena dia tidak ada hutang sama sekali, ya nol tadi yang kalian bilang, maka masih tetap bisa untung 100 M untungnya ya. Oke, cukup jelas semuanya? Kelompok 1 jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya stop share. Kelompok 2 sekarang. Silakan kelompok 2. Ya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, selamat siang Pak Dodi dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisa laporan keuangan NRCA versus ACST. Next. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, itu ada beberapa rasio ini. Ada debt to equity ratio, liability to equity ratio, times interest on ratio, current ratio, gross profit margin on sales, net profit margin on sales, return on total asset, dan return on equity. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih dalam saat kita menganalisa rasionya. Sekarang kita analisa laporan keuangannya dulu. Yang pertama NRCA. Di sini ada utang berbunga. Nah, utang berbunga ini diambil cuma yang utang bank. Lalu total ekuitas itu sudah tertera di laporan keuangannya, total liabilitas juga sudah tertera, laba usaha juga sudah tertera. Nah, laba usaha ini adalah total pendapatan dikurangi beban-beban. Lalu ada beban bunga. Kalau beban bunga ini di laporan keuangannya tertulis beban keuangan. Lalu ada aset lancar, itu sudah tertera di laporan keuangannya. Lalu ada liabilitas jangka pendek juga sudah tertera. Lalu ada gross profit. Gross profit ini adalah pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan.
Lalu ada net profit. Net profit ini adalah laba usaha yang sudah dikurangi beban-beban pajak dan keuangan. Atau kalau di laporan keuangan ditulis laba tahun berjalan. Lalu ada sales, yaitu pendapatan atau revenue. Lalu aset total. Aset total itu juga sudah jelas tertera di laporan keuangannya. Next. Nah, di sini untuk ACST kurang lebih sama, cuma ada beberapa penamaannya yang agak beda. Dan kalau dilihat di sini, ACST ini bukan profit, tapi malah rugi. Nah, next kita akan analisa rasionya. Saya serahkan pada Marcel. Oke, sekarang kita akan lanjut ke rasio-rasionya. Yang pertama itu adalah debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio ini kan rumusnya tadi adalah utang berbunganya dibagi dengan total ekuitas. Jadi, semakin besar nilai debt to equity ratio, maka utangnya itu akan semakin besar. Jadi, semakin tidak sehat perusahaannya. Di sini untuk NRCA, debt to equity ratio-nya 0,09, sedangkan ACST 2,86. Jadi dari perbandingan rasio nomor 1 ini terlihat kalau NRCA itu lebih sehat. Lalu yang kedua itu liability to equity ratio. Liability to equity ratio itu rumusnya adalah total liabilitas atau kewajiban dari perusahaan dibagi dengan total ekuitas perusahaan. Di sini ACST 35,47, sedangkan NRCA hanya 1,02. Berarti di sini ACST memiliki kewajiban yang jauh lebih besar, sehingga dapat disimpulkan kalau ACST ini lebih tidak sehat. Karena semakin besar kewajiban perusahaan, maka akan semakin banyak beban yang harus dikerjakan oleh perusahaan itu. Lalu yang ketiga adalah times interest on ratio. Seperti yang tadi Pak Dodi sudah jelaskan, kalau rasio ini adalah berapa kali lipat pendapatan dibandingkan dengan beban berbunga yang harus dibayarkan. Di sini NRCA times interest on ratio-nya 42,8. Ini sangat tinggi, dan sedangkan ACST minus 0,69. Di sini minus karena pendapatan dari ACST sendiri itu tadi dapat dilihat kalau ACST itu rugi. Jadi kalau mengalami kerugian maka ratio di sini adalah minus. Rasio yang keempat adalah current ratio. Current ratio itu perbandingan antara aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek. Nah, di sini total current ratio dari NRCA adalah 1,94, sedangkan ACST adalah 0,95. Jadi, semakin besar current ratio-nya, maka semakin banyak aset lancar yang dimiliki perusahaan tersebut. Jadi, NRCA tetap lebih baik. Lalu, gross profit margin on sales, untuk NRCA adalah 0,1, sedangkan ACST adalah minus 0,03. Jadi, seperti yang tadi di atas, ACST ini mengalami kerugian, sehingga profitnya minus. Sehingga untuk net profit margin on sales-nya juga jelas bahwa NRCA lebih besar daripada ACST. Lalu return on total asset, NRCA 0,04, sedangkan ACST minus 0,11. Di sini juga sama, return on total asset ini, rumusnya adalah laba usaha dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Karena laba dari ACST itu tadi mengalami kerugian, jadi di sini adalah minus. Lalu return on equity, rumusnya adalah laba usaha dibagi dengan total ekuitas. Untuk NRCA 0,08, sedangkan ACST minus 3,95. Sehingga untuk overall dari rasio-rasio ini dapat disimpulkan kalau NRCA itu lebih sehat secara laporan keuangannya dibandingkan dengan ACST. Untuk kesimpulan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh Alex. Ya, kurang lebih ini sama kayak yang dijelaskan tadi. Oh ya, ini. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan NRCA ini memiliki liabilitas dan ekuitas yang hampir sama dan memiliki utang berbunga yang relatif kecil dibanding ekuitas perusahaan itu. NRCA juga memiliki aset lancar yang hampir 2 kali lebih banyak dibandingkan liabilitas jangka pendek, sehingga tidak rentan terhadap gagal bayar utang.
Namun perusahaannya hanya mampu menciptakan laba bersih 4% dari total asetnya. Sedangkan perusahaan ACST memiliki liabilitas yang relatif sangat besar dibanding ekuitasnya, sehingga keberlangsungan usahanya bergantung terhadap hutang berbunga. Pada tahun tersebut, perusahaan mengalami kerugian kotor sebesar 3% dari pendapatan, dan bila dihitung dengan pajak, maka terjadi kerugian bersih besar 29% dari pendapatan, sehingga ACST memiliki pendapatan minus 11% dari total aset perusahaan tersebut. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Oke. Wah, ini Jason Momoa ya. Kalian coba bisa kembali ke ini enggak? Ke yang ROE-nya ini kalian tadi berapa mentionnya? 3,95. Minus 3,95, Pak. 3,95 ini apa? Persen atau? Oh, bukan, Pak. Kalau jadikan persen sekitar 395, minus 395. Oke, ya betul. Jadi return on total asset, return on equity, kemudian net profit margin, gross profit margin, itu kalau bisa dalam persen. Jadi biar karena memang biasanya dilihatnya itu dalam persen, bukan dalam satuan. Labanya berarti berapa kalau aset? Labanya aset di kalian kena berapa? Ini, Pak, minus 99 miliar. Oh, bukan. Laba untuk ROE kalian pakai laba apa? Untuk return on equity kalian pakai laba apa? Oh, laba usaha. Ini minus 430 miliar. Oke, kalau ROE itu kalian harusnya pakai laba bersih tahun berjalan. Coba dicek laba bersih tahun berjalannya berapa. Di laporan keuangan. Kalian ada nggak laporan keuangannya lagi buka enggak? Oh, maaf, Pak. Untuk ROE pakai yang ini, Pak, net profit ini, Pak. Ya, harusnya kayak Ini itu. udah benar, Pak. 1131 dibagi dengan berapa kalau gitu? 286 ya. Betul ya? 1131 bagi 286. Iya, betul harusnya ya. 3,95 ya. Halo? Iya, benar, Pak. Atau mungkin coba buka Excel-nya kali, Sat. Oke, berarti benar ya harusnya. 1131 bagi 286. Nah, kalau times earn ratio 42,8 kalian dapatnya dari mana rumusnya? Dari laba usaha dibagi dengan beban bunga, Pak. Oke, berarti tadi di penjelasan PPT kalian salah mention ya harusnya. Kalian kan mentionnya pendapatan. Tapi kalian sudah benar laba usaha. Iya, di hitungannya sudah benar, Pak. Iya, nanti jangan sampai salah loh ya. Nanti siapa tahu kalian pakai ini jadi pedomannya kalian buat ujian, terus masukinnya pendapatan. Oke. Terus pertanyaan saya, kalau seandainya yang di kelompok 1 itu kan kelihatan jelas ya, waskita versus total. Total itu kontraktor swasta, waskita kontraktor BUMN. Kalian sempat cari tahu nggak background dari Akset ini apa? Kok sampai merugi? Kalau NRC bisa dibilang kan sama kayak total, sama-sama kontraktor swasta, sama-sama high-rise building. NRC juga bangun high-rise building kan, kalian tahu juga kan di Surabaya kan, apartemen, hotel, ada yang bangun sama NRC. Nah, kenapa kok kalau Akset kayak gimana?
Kalian siapa tahu ada yang tahu atau gimana? Aset setahu saya mall sama kayak perkantoran gitu, Pak. Oke, mau sama perkantoran. Kenapa kok sampai minus kalau menurut kalian? Akset ini BUMN atau swasta? Gimana? Swasta, Pak. Oke, swasta ya. Kira-kira kenapa kok bisa sampai minus? Tahu nggak? Sempat lihat-lihat nggak? Ini soalnya memang saya belum jelasin sih. Tapi siapa tahu kalian ada yang sempat nyari info atau gimana? Belum ya? Belum sempat ya? Belum, Pak. Oke. Nah, ini saya coba jelasin juga ya ke kalian supaya kalian juga bisa ngerti konteksnya kenapa kok bisa separah itu. Saya coba kalian ini dulu Soksya. Ini saya coba sharingkan ke kalian. Ini saya coba share screen. Share screen. Nah, ini kelihatan ya, share screen-nya ya. Ini income statement dari Akset. Ya, kalian bisa lihat sama persis dengan Waskita, ada kenaikan yang cukup pesat ya. Dan karakteristiknya ini lebih mirip ke Waskita dibandingkan dengan ke Total maupun NRC. Kalau NRC kan kayak steady gitu ya, pendapatannya nggak naik drastis, ketika turun pun juga nggak turun drastis. Kalau kalian coba cek NRC di sini, kalau kalian lihat pendapatannya itu ya steady gitu ya, nggak decline itu nggak tajam banget gitu, seperti kayak kalau di Akset. Kalau dari total pendapatannya 3,9 turun jadi 1,2. Nah, apa yang bisa kita lihat? Kalau kalian lihat di sini Akset itu dulunya itu perusahaan swasta, yaitu dulunya itu perusahaan yang spesialisasinya itu fondasi. Kemudian di tahun 2014 Akset itu dibeli sama Astra. Jadi sekarang ini Akset ini punyanya Astra, ya bagian dari Astra. Jadi kalau kalian coba browsing di internet gitu, Akset dibeli Astra, dibeli United Tractor lah kurang lebih ya. Jadi tahun 2015 itu United Tractor mengakuisisi Akset. Ya, United Tractor kan punyanya Astra. Astra pada sampai tahun 2014 itu belum punya yang namanya bisnis kontraktor ataupun properti, dan dia mau masuk ke bisnis properti ataupun bisnis kontraktor. Akhirnya dia akuisisi satu perusahaan. Nah, karena mereka itu saking ambisiusnya, maka mereka coba untuk juga masuk ke perusahaan infrastruktur. Astra juga mau masuk ke infrastruktur ya, dia mau punya tol sendiri dan seterusnya. Dia masuk ke perusahaan infrastruktur. Akhirnya dia ngikuti jalan yang sama seperti BUMN, kontraktor BUMN, ngambil proyek-proyek turnkey. Beberapa dia itu ngerjakan proyek-proyek jalan tol. Makanya kalau kalian lihat ya, tiba-tiba itu kalau di pendapatan itu bisa langsung naik drastis karena dia ngambil proyek-proyek turnkey. Jadi cepat banget pengakuan pendapatannya, kan bangun jalan tol kan cepat banget kan. Tapi yang terjadi dia karena turnkey, kalian bisa lihat total utangnya juga meningkatnya drastis. Yang awalnya sebelum diakuisisi itu biasa-biasa aja, tiba-tiba setelah diakuisisi dia ngambil utang sampai 4 triliun. Jelas ya, sebelum pada akhirnya ya ada hal yang tragis. Nah, awal mula kejatuhan dari si Akset itu adalah ketika Akset itu punya proyek tol bareng sama Waskita. Dan proyek tolnya itu nilainya 11,6 triliun. 2019 dikatakan kalau
dari 2018 kayaknya ya dikatakan kalau jasa marga kan jalan tol kan jasa marga ya itu akan dibayar oleh jasa marga. Ternyata molor bertahun-tahun dan tahun berapa ya resmi dibayar ya? Setahu saya mungkin tahun 2020 atau 2020 rasanya baru dibayar. Setahu saya ke Akset ya. Tahun 2020 kayaknya baru dibayar setelah 2018 dijanjikan akan dibayar. Nah, ini yang terjadi. Semuanya itu apes karena pandemi industri konstruksi ya yang kaitannya sama utang ya. Kalau kalian lihat di income statement-nya dia harusnya di bagian sini itu dia dapat pembayaran, tapi karena masih belum dapat pembayaran, kalian lihat total utangnya itu nggak bisa dikurangi, ya. Jadi dia tetap berutang terus, barulah di 2020 dia dibayar. Cuman apa yang damage apa yang terjadi, kalian bisa lihat di income statement-nya, karena 2018, 2019, 2020 menanggung hutang, maka kalian biasa lihat ya, 2019 tuh hutangnya tuh biaya beban hutangnya, kalau kalian cek di sini, beban keuangan itu harusnya 2018 dibayar. Kalau ini dibayar, otomatis utangnya itu akan ke-reduce, bunga dari utangnya juga akan turun. Tapi nyatanya 2018, 2019 belum dibayar. Sehingga dua beban bunga ini akhirnya menggerus pendapatannya Astra, ditambah 2020 meskipun pada akhirnya dibayar, proyek-proyek pada saat itu berhenti, dan akhirnya ya terjadi kerugian di Akset gitu ya. Itu historinya ya di Akset ya. Makanya kalau kalian lihat di sini harga sahamnya dari 2000 berapa ini, peaknya di 2.800 karena euforia habis beli Astra, sekarang turun sampai 96% ya, ke 128 karena kinerjanya nggak pulih-pulih. Oke? Yang mau ditanyakan enggak dari kelompok 2, bisa kebayang konteksnya ya, kenapa kok perusahaannya kok jelek banget gitu ya, padahal harusnya aslinya perusahaannya sebenarnya oke, cuman karena diakuisisi oleh Astra dan Astra merasa dia itu bisa sukses di banyak lini usaha gitu ya, batubara sukses, terus kemudian CPO sukses, mobil sukses, dia ngerasa properti sama konstruksi dia juga sukses, dan dia itu masuk pada saat konstruksi itu lagi peak-peaknya 2014 sampai 2016, terus akhirnya declining industri konstruksi karena itu tadi developer juga turun, properti juga turun, tiba-tiba bahan-bahan naik, harga bahan naik, pandemi, ya ini akibatnya ya, membeli perusahaan pada saat lagi puncak-puncaknya di sini. Oke. Kelompok 2, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Garis besar oke ya. Nanti paling perlu saya melengkapi dari konteksnya aja, supaya kalian ada bayangan kenapa kok hasilnya kok bisa sampai segitu turunnya. Kalau sudah nggak ada lagi, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah siap? Oke, kelompok 3 silakan, bisa dimulai. Suaranya belum ada lagi. Halo, permisi, suara saya sudah ada ya Pak ya? Sudah kedengeran. Oke, selamat siang Pak Dodi dan teman-teman. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas teknopreneurship tentang membaca laporan keuangan. Next. Nah, kali ini kita akan membedah laporan keuangan dari perusahaan dengan kode saham yaitu DILD atau Intiland Development Terbuka dan Pakuwon Jati Tbk. Next. Nah, jadi kita akan membahas pertama mengenai debt management, di mana pada Intiland ini memiliki jumlah ekuitas sebesar 6.195 miliar ini,
Selanjutnya untuk Pakuwon ini memiliki total ekuitas sebesar 14 miliar ini. Bentar. Next. Sambil Jumlah ekuitasnya? coba di back dulu aja. Ini mungkin coba di back. Nah, saya mungkin belum jelaskan ke semua ya. Yang saya jelaskan cuma baru yang nanya aja di minggu lalu. Jadi ekuitas itu sebenarnya ada dua. Satu, jumlah total ekuitas 7,2 triliun dan 18 triliun. Yang kedua ini jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Apa maksudnya? Ini sekalian buat semua juga ya. Misalnya saya itu punya perusahaan, misalnya Intiland gitu ya. Nah, kemudian Intiland juga punya beberapa bisnis lain. Ya, dulu Intiland tuh yang punya Nahos, tahu Nahos ya, di Surabaya Barat, itu anak usaha dari Intiland, tapi patungan sama orang lain. Sekarang sudah dibeli semua sih sama pihak lainnya. Nah, jadi misalnya saya punya Intiland, saya punya 10 lini bisnis, tapi tidak semua lini bisnis itu saya yang punya 100% dari sahamnya. Bisa saja saham kayak Nahos tadi patungan 50% saya, 50% partner. Sehingga pencatatan di akuntansi itu adalah semua aset itu dimasukkan terlebih dahulu. Baru nanti di terakhir kita simpulkan ada berapa bagian sih yang bukan bagian sepenuhnya dari saya. Itulah dinamakan dengan kepentingan non pengendali. Jadi misalnya si Nahos tadi itu dari saya punya anak usaha itu 2 triliun misalnya ya. Ternyata 50% itu dimiliki oleh orang lain, maka nanti di kepentingan non pengendali akan muncullah yang namanya 1 triliun. 1 triliun ini adalah 50% dari anak usaha saya yang dimiliki oleh orang lain. Oke, jadi total jumlah ekuitas itu ada yang total secara keseluruhan dalam satu Intiland tadi, tapi entitas induk itu adalah yang di atasnya 6,2 triliun. Yang benar-benar murni punyanya si Intiland. Oke, jelas ya. Intiland sama Pakuwon itu masing-masing punya kepentingan non pengendali yang lumayan gede kalau menurut saya, karena kayak Pakuwon gitu, kayak hotelnya juga nggak dimiliki dia 100% gitu ya, hotelnya. Nah, boleh dilanjutin. Oke, mungkin bisa dibantu share screen. Oke. Nah, ini untuk boleh ke back dulu. Nah, untuk total ekuitas dari Intiland itu sebesar 6 triliun ini, dan untuk Pakuwon ini sebesar 14 triliun ini, yang untuk entitas induk dua-duanya. Selanjutnya, untuk Intiland juga memiliki hutang berbunga, di mana kita pilih yang ada bunganya, yaitu utang bank jangka pendek untuk Intiland ya ini. Kemudian utang bank, kemudian ada utang obligasi, kemudian ada dari PT Sukor Investama, dan seterusnya. Kemudian untuk Pakuwon, untuk utang berbunganya ada utang bank jangka panjang dan utang obligasi dan utang bank lagi. Selanjutnya, di sini untuk total liabilitas dari Intiland sebesar 7 triliun dan 7,5 triliun, dan dari Pakuwon sebesar 7,9 triliun. Berarti bisa kita lihat di sini dari laporan keuangannya, dari laba operasional dari Intiland sebesar 603 miliar, sedangkan dari Pakuwon ini sebesar 3 miliar. 3 triliun maksudnya, karena ada 000 itu. Selanjutnya di beban bunganya, di sini untuk Intiland sebesar 418 miliar, sedangkan dari Pakuwon sebesar 219 miliar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung beberapa rasio dari debt management. Di sini ada debt to equity ratio atau biasa disebut dengan DER, yaitu rumusnya adalah hutang berbunga dibagikan dengan total ekuitas yang tadi sudah dijelaskan di poin sebelumnya, dan kita dapatkan untuk Intiland sebesar 0,813, sedangkan untuk Pakuwon sebesar 0,32, di mana berarti DER dari DILT ini lebih besar daripada Pakuwon, di mana dari ini semakin besar maka semakin tidak sehat keuangan dari suatu perusahaan.
karena dari ini menunjukkan solvabilitas perusahaan atau kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya ada liability to equity ratio, di mana rumusnya adalah total liabilitas dibagikan dengan total ekuitas, di mana pada intilan ini nilainya adalah sebesar 1,217, sedangkan pada pakuan ini hanya sebesar 0,534, di mana semakin besar liability to equity ratio ini, maka perusahaan dikatakan semakin tidak sehat keuangannya, karena liabilitasnya kan semakin besar. Di sini berarti yield-nya untuk intilan lebih besar untuk liability to equity ratio dibandingkan dengan pakuan. Selanjutnya ada times interest earn ratio, di mana rumusnya adalah laba operasi usaha per beban bunga, di mana pada intilan development TBK ini sebesar 1,441, sedangkan pada pakuan ini sebesar 15,705. Berarti bisa kita lihat bahwa sebenarnya laba dari pakuan ini bisa menutup beban bunga ini sebanyak 15 kali. Jadi bisa disimpulkan secara keuangan pakuan jauh lebih sehat pada debt manajemennya dibandingkan dengan deal. Ya, selanjutnya mengenai aspek liquidity. Jadi yang pertama di sini untuk Intiland, dia memiliki aset lancar sebanyak 4 triliun, dan untuk Pakuwon dia memiliki aset lancar sebanyak 9 triliun. Lalu selanjutnya di sini untuk liabilitas jangka pendek, di sini Intiland memiliki liabilitas jangka pendeknya 3 triliun, 3,5 triliun kurang lebih, dan untuk Pakuwon memiliki liabilitas jangka pendeknya kurang lebih 3,3 triliun. Lalu dari nilai-nilai itu kita dapat membuat suatu rasio untuk kedua perusahaan ini. Jadi di sini untuk current ratio dari Intiland ada di 1,17 yang kita dapat dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Dan di sini untuk current ratio dari Pakuwon adalah sebesar 2,8. Dari sini kita dapat mengatakan bahwa DILT dan Pakuwon memiliki liabilitas jangka pendek yang hampir sama, tetapi Pakuwon memiliki lebih banyak aset lancar yang bisa dicairkan kurang dari 1 tahun. Sehingga dengan alasan itu maka current ratio dari Pakuwon ini menjadi lebih besar. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa current ratio adalah kemampuan untuk melunasi liabilitas jangka pendek dengan aset lancar, di mana rasio 1 itu menjadi batasan di mana aset lancar dapat tepat melunasi liabilitas jangka pendeknya. Sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa dilihat dari aspek likuiditas, maka perusahaan Pakuwon lebih baik karena rasionya lebih tinggi, sehingga lebih aman untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya dengan aset lancar yang bisa dicairkan kurang dari 1 tahun. Jadi ini untuk aspek liquidity. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang profitability dari Intiland dan juga Pakuwon. Untuk Intiland ini gross profit-nya ada di angka 1,1 triliun, sedangkan Pakuwon ada di 4 triliun. Untuk laba kotor sendiri ini cara menghitungnya adalah dengan revenue dikurangi dengan beban pokok. Bisa di next. Nah, untuk net profit-nya ini adalah di Intiland sekitar 436,9 dan juga di Pakuwon ada di 3,2 triliun. Kalau net profit itu adalah laba kotor tadi dikurangi oleh beban usaha dan juga beban bunga plus pajak. Bisa di next. Nah, untuk revenue-nya secara garis besar ada di 2,7 untuk di Intiland, sedangkan Pakuwon di 7 triliun. Next. Nah, untuk total asetnya di Intiland ada 14,7 triliun, sedangkan Pakuwon memiliki 26,1, hampir 1 triliun. Sedangkan untuk ekuitas di DILT ada 6,2 dan di Pakuwon ada di 14,97. Jadi next. Nah, untuk rasionya yang kita hitung ada 4. Pertama ada GPM atau Gross Profit Margin on Sales. Jadi ini rumusnya adalah Gross Profit per Revenue. Untuk DILT kita mendapatkan 41,4, sedangkan Pakuwon mendapatkan 56,3. Untuk NPM-nya
tinggal net profit dibagi revenue. Untuk Intiland 16% dan P1 di 45%. Dari sini kita bisa melihat kalau ternyata P1 ini GPM dan juga NPM-nya ini tidak beda jauh seperti di Intiland. Kalau Intiland kan 41 dibanding 16, sedangkan di P1 ini 56 dan 45. Lalu untuk return on total asset-nya, yaitu net profit dibagi aset, di Intiland ada 3%, sedangkan P1 di 12,4%, dan untuk ROE atau return on equity-nya di 7,1% untuk Intiland, dan P1-nya di 21,6%. Dari 4 rasio ini, kita bisa menyimpulkan kalau profitability-nya dari Pakuan ini jauh lebih baik daripada Intiland. Sehingga contohnya saja untuk ROE-nya ada di 21,6% yang jauh di atas rata-rata average dari IHSG maupun securities lainnya. Sedangkan kalau Intiland masih di angka 7,1%. Next. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, coba kembali ke sebentar, kemana ya? Ke perhitungan yang ada ekuitasnya, rasio-rasio yang ada ekuitasnya. Rasio-rasio yang ada ekuitasnya. Oke. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa cara untuk menghitung return on equity. Cara pertama adalah net profit laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas. Cara kedua adalah net profit atau laba tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk dibagi dengan ekuitas yang juga diatribusikan ke entitas induk. Ya, jadi saya nggak tahu kalau kelompoknya kalian ngitungnya pakai apa. Ekuitasnya pakai entitas induk, terus nah ini berarti kalian pakai laba tahun berjalan ya berarti ya? Iya, Pak. Betul, Iya, Pak. Pak. Oke, nah boleh kalian share ini nggak? Stop share dulu, saya coba jelasin ke yang lainnya juga supaya clear. Oke, ini coba saya share screen kan ya semuanya. Ini sengaja saya kemarin memang nggak jelasin ada banyak opsi gitu supaya nggak ini ya, nggak ribet ya. Jadi sebenarnya ada 2 opsi untuk ngitung yang kaitannya sama ROE gitu ya. Kalian bisa pakai laba tahun berjalan 436 ini, kalian bagikan dengan 7,2 triliun ya, atau kalian bisa pakai yang ini 251 ini, tapi kalian juga bagikan dengan total ekuitas yang diatribusikan pada entitas induk. Dua-duanya oke, dan dua-duanya itu punya meaning yang sebenarnya mirip ya. Jadi yang kalau semuanya pakai ekuitas yang tanpa entitas induk, berarti dia benar-benar mencari Intiland as a whole perusahaan gitu, bukan yang Intiland yang apa istilahnya ya, yang benar-benar murni dari 100% kepemilikan punya Intiland. Itu kalau misalnya kalian pakai jumlah ekuitas dan laba tahun berjalan. Ya. Tapi kalau kalian pakai yang terhadap entitas induk, dia mau nyari yang bisa jadi kan ada misalnya ya, saya punya anak usaha sama Glenn gitu ya. Tapi Glenn itu kepemilikannya 80%. Saya cuma 20% gitu, atau 50-50 lah. Ternyata yang anak usaha saya sama Glenn ini yang paling berkembang di antara anak usaha saya yang lainnya. Nah, secara laba tahun berjalan ini jadinya tinggi. Tapi ternyata dari 436 tadi, 185-nya itu saya harus kasih ke Glenn. Kebayang ya? Kelompok kalian kebayang nggak yang saya maksudkan ya? Secara whole itu 436 tuh termasuk yang besar, tapi ternyata saya nggak bisa terima 436-nya karena 185-nya untuk anak usaha yang sama Glenn tadi saya harus kasih 185-nya ke kamu. Ya jelas ya. Padahal ekuitas untuk menghasilkan 185 tadi itu ternyata cuma 1 triliun. Berarti
anak-anak usaha saya yang lainnya itu nggak terlalu profitable. Ya karena 6 triliunnya tadi itu hanya menghasilkan 251 dan 185-nya itu dihasilkan oleh si 1,039 triliunnya. Jadi kalau menurut saya jangan hati-hati ya. Kalau mau aman untuk ujian ya pakai aja laba tahun berjalan, terus pakai juga total ekuitas. Jumlah ekuitas ya. Kelompok ini jelas ya, kelompoknya kelompok 3. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, next kalau untuk perhitungan DER dan lain-lain, saya kok lebih cenderung suka pakai jumlah ekuitas ya. Karena liabilitas ini juga kan sebenarnya ini jadi satu semua. Liabilitas ini kan jadi satu. Baik anak usaha saya dimiliki 20% atau 30% atau 50% dari orang lain, kita nggak dispesifikkan. Misalnya utang obligasi atau utang bank ini untuk membiayai anak usaha yang mana. Jadi kalau menurut saya tetap pembaginya itu idealnya ya jumlah ekuitas, bukan jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ya, jadi nanti kalau menurut saya sih untuk perhitungan kayak DER, debt to equity ratio itu pakai yang jumlah ekuitas aja, jangan yang jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada entitas induk. Sama juga dengan sales-nya. Sales kemudian laba kotor itu juga kalau bisa dibagi dengan net profit-nya juga jangan pakai yang ini ya, yang 251 ya, karena dari sales-nya itu pun juga satu kesatuan penuh. Ya, satu kesatuan penuh. Jadi kita nggak tahu dari 2,7 triliun itu mana yang punyanya anak usaha yang 100% kita miliki atau anak usaha yang 50% kita miliki. Jadi kalau menurut saya yang di bagian sini itu kita pakainya juga yang laba tahun berjalan. Cuman ROE rata-rata kalau kalian lihat di di situs-situs yang penyedia indikator-indikator gitu kayak misalnya RTI atau Stockbit atau apa gitu ya. Biasa sih kalau ROE return-nya pakai 251 tapi ekuitasnya dia pakai yang ini. Yang 6,2 triliun. Oke. Kelompok 3 jelas paham? Jelas, Pak. Oke. Nah, saya mau nanya ke kalian. Ini kan sama-sama perusahaan properti, Intiland dan Pakuwon. Kenapa kok kontras banget? Kalian ada bayangan nggak? Kalian tahu konteksnya nggak? Kalau menurut saya karena Pakuwon ikut dibantu sama mall-mallnya, Pak. Oke, ikut dibantu sama mallnya. Kalau yang lain? Ada lagi yang lain? Kalau nggak salah itu Intiland masih punya banyak tanah yang belum dibangun, Pak. Oke, kalian kok tahu jawabannya? Tahu dari mana? Kalian sempat saya ngomong di minggu lalu atau kalian tahu sendiri? Belajar serius, Pak. Ya, Belajar? Halo? Ya, cari sendiri, Pak, belajar. Oke, ya. Jadi intinya gini ya, kalau seandainya bentar. Sekalian buat yang lainnya juga, properti itu sebenarnya ada dua kalau properti. Satu, penghasilan dari properti ya. Penghasilan dari properti itu ada penghasilan properti itu bentar saya ini aja. Ada dua. Jadi ini sales-nya properti. Sales-nya atau sales atau revenue ya. Ada dua. Satu yang non-recurring. Terus yang kedua itu ada yang recurring. Non-recurring itu adalah yang tidak berulang. Ya. Terus yang recurring itu adalah yang berulang.
Kira-kira kalau menurut kalian, kelompok kalian, setelah kalian baca laporan keuangannya properti, contoh-contoh sales yang yang tidak berulang itu apa sih? Penjualan rumah Pak, kayak klaster gitu. Tanah, rumah, unit apartemen, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah contoh yang tidak berulang. Nah, rata-rata developer kecil yang kalian misalnya kalian nanti pada suatu saat nanti akan jadi developer gitu ya, beli tanah kalian jual lagi, atau beli sekian banyak ya patungan sama siapa, terus bikin klaster terus kalian jual, atau kalian nanti beli satu tanah kalian bangun ruko terus kalian jual gitu ya, itu yang non recurring, dan ini memang yang tergolong rentan terhadap siklus ya. Dalam semua bisnis itu rata-rata ada siklusnya, kecuali kalau bisnisnya itu adalah jual consumer goods atau barang-barang yang kebutuhan sehari-hari yang selalu dibeli, yang selalu habis pakai gitu ya. Properti juga sama, mobil juga sama, batu bara, komoditas juga sama, ada siklusnya, ada siklus ketika di puncak, ada siklus ketika di bawah, dan yang namanya siklus properti kita mungkin peak-nya itu di 2011 sampai 2014. Sisanya sekarang mungkin 2015 sampai 2023 ini kita sedang ada di siklus bawah. Kita nggak tahu lagi the next siklusnya itu kapan. Nah, bagi perusahaan properti yang kebanyakan itu adalah non recurring, dia akan suffer di pendapatannya ya, di omsetnya. Omsetnya bisa naik dan turun. Nanti kita coba lihat ya perusahaan-perusahaan seperti contohnya kayak gimana. Sehingga kebanyakan perusahaan properti coba cari opsi untuk meningkatkan pendapatan berulang. Beberapa itu sudah mulai ya, kayak misalnya Bukit Serpong Damai gitu ya, setahu saya itu sekitar 20% pendapatan berulangnya. Intiland itu saya lupa berapa, mungkin antara 10-15% pendapatan berulang. Tapi kalau Pakuan itu spesialnya adalah dia itu 50%, 50%. 50% dari salesnya itu adalah berulang, 50% dari salesnya itu yang non berulang. Jadi ketika ada siklus atau cycle, dia masih tetap dapat pendapatan dari sini, ya. Contohnya apa di sini? Contohnya kalau seandainya kalian lihat, kalau di Pakuan tuh contohnya adalah sewa space, ya, space rental namanya. Ya ini contohnya ada di mall. Kemudian kalau kalian bikin unit apartemen, jangan lupa setiap bulan kalian harus bayar biaya ke apartemennya 2 juta atau 1,5 juta. Ya ini ada biaya-biaya service charge. Ini juga biaya-biaya berulang. Ya, ada lagi misalnya kalau mall ada parkirnya juga biaya berulang ya. Nanti saya coba tunjukin di laporan keuangannya biaya berulang kayak gimana. Jadi ini sebenarnya pembeda antara Intiland dan Pakuan. Pakuan itu sebelum pandemi ya, tapi pas pandemi memang ada terjadi perubahan ya, di mana kalau tidak salah pendapatan berulang Pakuan juga turun karena Pakuan kasih diskon ke tenan ketika operasinya cuma bisa dikasih limit kan dulu kan sama pemerintah kan, tenannya itu cuma boleh 25% atau 50% dulu ya, atau mungkin tutup sampai jam 8 malam atau jam 9 malam, itu dikasih diskon, sehingga ini juga ikut turun pada saat kemarin. Ini turun, ini juga turun, makanya kalau kalian lihat tadi 2020 labanya juga, omsetnya juga anjlok gitu. Nah, balik lagi, ini punyanya Pakuan ya. Jadi kalau kalian lihat di punyanya Pakuan ini, pendapatan bersihnya 7 triliun, kalian bisa cek di catatan kakinya, pendapatan bersih, kalian cek di catatan kaki, nah kalian bisa lihat ya di sini ya, ini ada sewa ruangan, ini mall, dari 7 triliun tadi, 1,6 triliunnya itu dari mallnya, kemudian ada jasa pemeliharaan, service charge, kemudian ada service apartment revenue, ya, total dari sewa dan jasa pemeliharaan itu 2,5 triliun dari 7 triliun, 7, sekian triliun. Kemudian dia juga ada pendapatan hotel. Hotel itu juga berulang ya. Ya, maksudnya orang kita kan nggak jual unit hotel, tapi kita sewakan hotelnya, kamar hotelnya, kita jual kamar hotelnya. Ini juga pendapatan berulang. 2,4 ditambah 500, 2,9. Terus kemudian kalian lihat di sini, parkirnya mall itu sampai miliar, ratusan miliar, 225 miliar. Ya bayangkan, ya 225 miliar dari parkir mallnya aja, TP, Supermall dan seterusnya. Terus kemudian penagihan listrik, air dan gas,
dan lain-lain. Jadi kalau kalian total di sini 720, kalian tambah 500, 1,2 kalian tambah 2,4, itu jadinya 3,6, persis 50%. Sedangkan kalau kalian lihat, misalnya punyanya Intiland, di bagian penjualannya, kalau kalian cek di bagian penjualannya, penjualan, oh coba ini ya. Nah, di bagian penjualan, kalian coba cek di sini, dia cuma 2,1, 623. Kalau kita bagi 623 dibagi dengan 2,7, pemula di sini cuma 23%. Ya sebenarnya 23% juga nggak begitu jelek ya, 23%. Dia dapat dari fasilitas, kantor, kawasan industri, ya. Ini dari penjualannya, penjualan dan pendapatan. Oke, sampai sini clear semua? Kelompok 3 ya kalian ya. Halo? Paham, Pak. Paham. Next-nya, ini saya juga sekalian sampaikan, jeleknya dari Intiland itu, kalau kalian lihat, coba kalian cek di bagian, ini buat yang lain juga, di bagian sini itu ada yang namanya, di bagian aset, kalian coba cek, di sini ada yang namanya tanah yang belum dikembangkan. Lihat di sini ya, tanah yang belum dikembangkan. Perhatikan, tanah yang belum dikembangkan oleh si punyanya Intiland itu adalah 3,9 triliun. Padahal ekuitasnya berapa? Ekuitasnya itu adalah sekitar 7 triliun. Artinya 50% dari ekuitasnya dia itu adalah tanah yang belum dikembangkan. Nah, tanah yang belum dikembangkan ini akan menjadi aset mati. Kebayang ya, kalau kalian cuma punya tanah doang, kalian belum kembangkan, ini akan menjadi aset mati. Ya, kita coba lihat tanah yang belum dikembangkan ada apa aja, tanah yang belum dikembangkan. Nah, ini kalian coba perhatikan di sini ya. Dia punya banyak banget tanah yang belum dikembangkan. Perhatikan, ini di daerah Maja Banten. Dia punya 10 juta meter persegi ya. Kalau 10 juta meter persegi, itu jadi hektar dibagi berapa? Dibagi 10.000 kan? Betul ya? Jadi dia punya 1068 hektar yang belum dikembangkan. Dia juga punya 394 hektar yang belum dikembangkan. Nah, ini semuanya adalah aset mati. Belum dikembangkan. Nah, tapi apa yang terjadi kalau seandainya ini bisa dikembangkan dalam waktu 5-10 tahun ke depan? Ini bisa jadi uang. Karena kalian coba bagi aja total yang dia punya itu adalah 548 miliar. Kalian bagikan 548 miliar dibagi dengan atau kita jadikan juta ya, 548 miliar 548.832 saya bagi dengan 10.000 hektar 10,68 gitu ya. Jadi harga tanahnya si Intiland untuk membeli Maja Banten, ini benar nggak ya? Jangan-jangan salah saya. Atau coba saya bagi aja ini. Saya bagi semua. Terus ini saya bagi sekian. Nah, ini harganya benar berarti 51.356. Harga per meter perseginya itu 51.000 per meter persegi. Kalian punya bayangan nggak di daerah Surabaya ini mana yang harganya tanahnya itu 50.000? Nggak ada kan? Rata-rata di Surabaya itu kalau yang sudah ada developernya, harganya itu sekitar 10 juta per meter persegi, mungkin ada yang 6 juta per meter persegi,
Tapi ini bener-bener tanah yang mungkin tanah rawa atau tanah apa ya, 51.000 per meter persegi. Masalahnya, kapan ini mau dibangun? Itu kita nggak tahu. Kalian bandingkan aja dengan Gera Family. Ya, ini harusnya kan sudah mungkin bagian mana Gera Family gitu ya. Harga tanahnya sudah setara dengan sekian loh. Jadi kalau saya bagi gitu ya, misalnya 517, terus saya bagi dengan berapa ini? Saya bagi dengan 84. Ini harga tanahnya itu sudah 6 juta di Gera Family yang belum dikembangkan ya. Karena Gera Family yang sektor lain itu sudah naik ya. Ini sudah 6 juta per meter persegi. Intiland masih punya, mungkin orang-orang bilang ini hidden gem gitu ya. Tanah-tanah yang belum dikembangkan. Masalahnya adalah kalau planningnya nggak akan bakal dikembangkan dalam 5 tahun, maka ya sepanjang 5 tahun ke depan ini akan jadi aset mati yang nggak menjadi apa-apa. Oke? Ini bisa kebayang semua. Ini menurut saya permasalahan juga. Kenapa kok Intiland nggak begitu ini, karena asetnya kebanyakan masih asetnya mati. Ini saya stop share ya. Kelompok 3, ada yang mau ditanyain? Sudah jelas kelompok 3? Atau gimana? Yang lain juga boleh nanya ya, kalau ada yang mau nanya. Sudah jelas, Pak. Oke. Nah, kalau sudah jelas, mungkin kelompok 4, kita lanjut ke kelompok 4. Oke, Pak, izin share screen. Ya, ya. Ya, jadi selamat siang kepada Pak Dodi dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4 mau menjelaskan mengenai tugas Technopreneurship, mengenai pembacaan laporan keuangan. Next. Pertama-tama kita mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai 3 hal penting yang akan kita bahas, yaitu mengenai debt management dan juga liquidity, dan ada profitability. Nah, debt management ini adalah proses pengelolaan utang secara efisien dan efektif oleh suatu perusahaan. Ada beberapa terbagi, debt management ini juga terbagi ke dalam beberapa hal, yaitu ada debt to equity, liability to equity ratio, times interest and ratio. Lalu liquidity ini adalah kemampuan suatu aset untuk dengan mudah dan cepat diubah menjadi uang tunai tanpa mengalami kerugian. Ini juga terdiri dari current ratio. Next. Selanjutnya yang terakhir itu ada profitability. Nah, profit margin on sales ini adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, profitability ini juga terdiri dari profit margin on sales, return on total asset, dan return equity. Untuk contoh kita pembacaan laporan keuangan, kita mendapatkan dari perusahaan Wika dan juga WG tahun 2020. Next. Nah, yang pertama ini kita akan membahas debt to equity ratio yang didapat dari perbandingan antara hutang berbunga dengan total ekuitas. Nah, total hutang berbunga untuk Wika ini sebesar 40 miliar dan total ekuitasnya sebesar 16 miliar. Dan kita mendapatkan debt to equity ratio-nya sekitar 241%. Next. Untuk debt to equity ratio-nya WG tahun 2020, kita mendapatkan hutang berbunganya itu sebesar 515 miliar dan total ekuitasnya sekitar 2 triliun, dan kita mendapatkan debt to equity ratio-nya 23%. Untuk selanjutnya kita akan mencari liabilitas dari rasio Wika tahun 2020 dengan total liabilitas sekitar 51 miliar dibagi dengan total ekuitas 16 miliar, didapatkan hasil sebesar 38,88%. Next. Kemudian di sini kita lihat total liabilitas dibagi total ekuitas dari perusahaan WGE 2020 dengan total 3,8 triliun dibagi dengan total ekuitas sekitar 2,1 triliun menghasilkan
177%. Next. Berikutnya itu masuk di liquidity, di mana current ratio itu dapat dicari dengan perbandingan antara aset lancar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya. Untuk Wika sendiri, aset lancarnya senilai 47 miliar, dan liabilitasnya itu sekitar 44 miliar. Jadi hasil yang didapatkan sekitar 108,631%. Next. Nah, untuk WG sendiri, aset lancarnya itu senilai 4 triliun, dan liabilitas jangka pendeknya itu senilai 3 triliun. Jadi hasil yang didapatkan untuk current ratio-nya sendiri sekitar 148,629%. Next. Kemudian di sini ada profit margin on sales pada Wika pada tahun 2020, gross profit margin plus net profit margin per sales-nya yaitu sekitar 11%, 11,170. Next. Kemudian pada WG tahun 2020, profit margin, gross profit margin plus net profit margin per sales-nya itu sekitar 32,626%. Next. Selanjutnya pada return of total asset pada Wika tahun 2020, net profitnya yang didapatkan 322 juta dan asetnya itu didapatkan itu 68 miliar. Sehingga jika dibagikan hasilnya 0,473%. Next. Pada WG tahun 2020, net profit yang didapatkan 153 miliar dan aset yang dimiliki adalah 6 triliun. Sehingga jika dibagikan hasilnya itu 2,52%. Next. Baik, berikut untuk return of equity. Untuk perusahaan Wika, kita menggunakan net profit 322 miliar dibagi dengan total ekuitas 16 triliun. Kami mendapatkan hasil 1,935%. Dan berikut untuk perusahaan WG, net profitnya yang kita dapat itu 153 triliun dibagi dengan total ekuitas 2,194 triliun, mendapatkan hasil 6,983%. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh untuk debt management Wika 2020, kelebihannya memiliki time interest earn ratio yang lebih tinggi sehingga dapat menutupi bunga dari hutang lebih baik daripada WG 2020. Kekurangan Wika 2020 lebih mengandalkan hutang untuk perkembangannya, dilihat dari DER dan LER rasionya. Kemudian untuk WG 2020, kelebihannya memiliki DER dan LER yang lebih rendah daripada Wika 2020, dan kekurangannya memiliki DER yang lebih rendah daripada Wika 2020. Biasanya DER itu adalah kemampuan perusahaan yang melakukan pembayaran untuk menutupi beban bunga dari suatu utang dan biasanya dijadikan patokan dari bank. Next. Kemudian untuk liquidity-nya, WG 2020 memiliki kemampuan membayar utang jangka pendek lebih baik, yaitu 1,4862913 daripada Wika 2020. Next. Dan untuk profitability, WG 2020 memiliki PMTS, RTS, dan ROE yang lebih tinggi daripada Wika 2020, menandakan secara kasar keuntungan yang diperoleh lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke. Pertanyaan, boleh coba cek ini enggak ya, masing-masing dari, saya penasaran yang ini, yang time interest itu, time interest earn ratio. Nah, itu asumsinya kalian kayak gimana?
Kalau Wika itu gimana? Time interest earn ratio-nya. Kalau time interest yang Wika tuh Pak, kita pakai laba usahanya Pak, sama dibagikan dengan beban bunganya gitu. Iya, coba tunjukin aja hitungannya kayak gimana. Tadi saya ngeliat punya Wika lebih tinggi daripada punya WG. Mau coba cross check hitungannya kalian seperti apa? Karena kan dari profil utangnya kan debt to equity ratio-nya 10 kali lipat kan, lebih tinggi kan ya. Kalau Wika kan sampai 200% lebih, PG cuman di bawah 50%, tapi kok tiba-tiba time interest-nya itu lebih bagus punya Wika. Nah, asumsi perhitungan kalian gimana? Mungkin ada Excel-nya kalian bisa tunjukkan. Kayak gini Pak, bisa kelihatan ya Pak? Laba usahanya 1463. Beban bunganya, ini satuannya apa dulu ini? Harusnya triliun ya? Iya Pak. Harusnya triliun, 2020 laba usahanya triliun. Terus kemudian beban keuangannya berapa? Beban bunganya berapa? 71 miliar. Boleh nggak dibukain? Harusnya sih ini nih, gini. Ini juga sambil melatih common sense ya. Kalau kalian lihat di sini, total utangnya Wika berapa? Utang berbunganya Wika, kalau di sini kalian ngitungnya berapa? 40 triliun kan ya? 4156 ini kan? Apakah mungkin utang 40 triliun tadi menghasilkan beban bunga atau beban keuangan itu sebesar 71 miliar? Itu pasti secara common sense nggak masuk akal, karena let's say, anggaplah deposito aja ya, utangnya itu setara dengan deposito, padahal kan nggak mungkin, biasanya 2 kali atau 1,5 kali lipat ya. Kalau 40 M dikalikan 4% aja, itu sudah berapa? Sudah 1,6 M. Kalau ini ya, based on, anggaplah kayak beban keuangan itu sama kayak deposito. Nah, ini bisa nggak kalian ceritain? Untuk beban bunganya tuh kita ambil dari sini Pak, bentar ya Pak. Ya, boleh. Iya, beban bunganya kita ambil dari sini langsung. Nah, ini coba, ini apa ini? Coba scroll ke atas sedikit. Scroll ke atas, bagian apa ini? Nah, ini salah. Ini program imbalan kerja jangka panjang lainnya. Kalian coba naik ke laporan laba rugi. Coba naik. Kalau laporan laba rugi, terus naik ke atas. Paling atas sendiri. Oke. Ke bawah. Di laporan rugi. Oh, next. Satu halaman lagi. Nah, coba kalian scroll lagi. Enggak benar. Sorry, zoom, Pak, scroll. Di bagian ini ya, coba kalian zoom. Nah, harusnya di sini namanya itu kan beda-beda ya di tiap ini ya. Harusnya di sini namanya itu adalah beban dari pendanaan. 1,2 triliun. Oh, yang ini ya Pak? Ya, betul. Itu beban dari pendanaan, 1,2 triliun. Ya, namanya bisa beda-beda. Bisa beban bunga, beban keuangan,
di sini namanya beban dari pendanaan. Jadi beban dari pendanaan dia itu 1,2 triliun. Ya, padahal laba usahanya mungkin 1,4, jadi cuma bisa mengcover 1 tahun doang. Beda dengan, coba kalau WG, gimana kalau WG? Di laporannya WG kalian ketemunya berapa? Beban bunganya kalian ambil asumsinya yang mana tadi? Nah, ini harusnya beban keuangan kalau WG, ketemunya 32 miliar. Namanya beban keuangan. Ya, 32 miliar ini ya. Beban keuangannya WG 32 miliar. Jadi kalau labanya itu sekitar 100 something, 212 dikurangi 63, berarti 150-an ya. Berarti laba usaha WG itu bisa sampai 4 tahun untuk meng-covernya. Nah, itu maka harusnya berkorelasi antara debt to equity ratio terhadap times interest earn. Ya, kalau debt to equity ratio-nya tinggi, ya times interest earn-nya rendah. Karena beban bunganya pasti gede. Paham ya, kelompok 4 ya. Jadi nanti kalian bisa cross-check lagi yang bagian situ, nanti kalian perbaiki. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, Wika sama WG ini kalian tahu nggak apa? Perusahaan apa? Wika itu apa, WG itu apa? Kan sama-sama Wika-nya, satu Wijaya Karya, yang kedua Wijaya Karya Gedung. Wika Gedung, satunya. Wijaya Karya Bangunan Gedung. Nah, itu apa? Dari asetnya kan, Wika kan jumbo kan, WG asetnya cuma sedikit. Itu apa sih hubungannya? Kalian sempat nyari-nyari enggak? Ngeliat enggak? Setahu saya sih Pak, yang Wika ini pakai perusahaan kontraktor mirip kayak WSKT gitu Pak, sama kalau WG ini kayaknya anak perusahaannya gitu. Oke, betul. WG itu anak perusahaan Wika yang khusus bangun high-rise building. Ya, kalau kalian lihat di Jalan Panjang Jiwo, di Kio Society itu WG yang bangun. Part of Wika tapi ya, WG yang bangun, khusus untuk high-rise building. Wika sendiri ada macam-macam. Ada Wika infrastruktur, ada Wika beton, ya, dan seterusnya. Ini coba kalian share, saya kasih konteksnya aja ke kalian. Ya. Kenapa kok WG? Ini BUMN, tapi kok mirip kayak NRC atau Topal, ya, kayak profitable, kemudian utangnya rendah. Ini coba saya share screen kalian buat melengkapi konteksnya. Ini kalian bisa akses ke yang namanya public expose. Kalian bisa masuk ke keterbukaan informasi, kemudian masukkan kodenya Wika, terus ini public expose, nanti dapatlah datanya, ini data public expose, presentasi dari si masing-masing perusahaan. Kalau memang kalian kepingin tahu perusahaan itu kayak gimana, ini kalian bisa baca satu persatu. Nah, kalian lihat ya, ini Wika ya, Wika secara pusat. Wika itu 65% pemerintah yang punya, 35% dijual ke publik. Nah, kalian lihat, Wika itu punya macam-macam, Wika beton. Di sini ada lagi Wika Gedung. Nah, ini Wika Gedung ini yang tadi dibandingkan. Jadi ini adalah induk perusahaannya si Wika, ini adalah Wika Gedung, ini adalah anak perusahaannya. Selain itu ada macam-macam lagi, ada rekayasa konstruksi, ada industri dan konstruksi, manufaktur, ada realty ini propertinya ya, properti si Wika ya. Saya nggak tahu kalau di Indo yang Wika Realty ini, di Surabaya apa ya, kalau Adi Realty atau PP Property itu kan yang bangun, yang PP Property kan Grand Sukono Lagun kan, yang Lagun itu punyanya PP Property. Terus dia juga ada aspal, terus ada macam-macam. Ya ini Wika secara total, otomatis utangnya banyak karena dia juga yang infrastrukturnya, yang bagian infrastruktur, dia banyak membangun ini, jalan-jalan tol dan sebagainya. Ya, si Wika ini banyak bangun jalan tol, dan kontribusi jalan tol ini cukup banyak di Wika secara pusat. Sedangkan WG enggak. Ya, WG ini khusus murni untuk high-rise building aja, dan sepengetahuan saya dia sedikit mengambil proyek-proyek yang turnkey, jalan tol dan sebagainya dia tidak handle.
makanya dia lebih profitable karena dia fokusnya ke industri konstruksi yang high rise building. Itu ya, itu sedikit konteks buat grup keempat. Oke, grup 4 ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau jelas, kelompok terakhir. Saya geser screen, Pak. Ya, boleh. Oke, selamat siang Pak Dodi, selamat siang teman-teman semua. Jadi kami kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang tugas kami. Jadi kami membandingkan dua perusahaan SMGR dan IDPR, Semen Indonesia dan PT Indopora. Beberapa hal yang dibahas adalah debt to equity ratio, liability to equity ratio, time interest and earn ratio, current ratio, profit margin on sales, return on total asset, return on equity. Pada debt management terdapat debt to equity ratio yang didapat dari utang berbunga dibagi dengan total ekuitas. Lalu terdapat liability to equity ratio di mana didapat dari total liabilitas yang dibagi dengan total ekuitas. Lalu terdapat times interest earn ratio, di mana didapat dari laba operasi dibagi dengan beban bunga. Lalu pada liquidity, terdapat current ratio, di mana didapat dari aset lancar yang dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Dan pada bagian profitability, terdapat profit margin on sales, di mana didapat dari profit yang dibagi dengan sales, lalu ada return on total assets, di mana didapat dari net profit yang dibagi dengan aset, lalu juga terdapat return on equity, di mana didapat dari net profit yang dibagi dengan ekuitas. Selanjutnya untuk debt management pada IDPR, yaitu pada debt to equity ratio, kita mendapat liabilitas jangka pendek, utang bank jangka pendek sebesar 142 miliar sekian, utang sewa pembiayaan 18 miliar sekian, utang bank 50 miliar sekian, dengan liabilitas jangka panjang, utang sewa pembiayaan 13 miliar sekian, dan utang bank 244 miliar sekian. Jadi total utangnya diakumulasikan menjadi 469.595.581.795. Total ekuitasnya sebesar 1,2 triliun ya. Ya, jadi maka debt to equity ratio-nya 0,39. Next. Lalu pada liability to equity ratio, total liabilitasnya yaitu 780 miliar dengan total ekuitasnya 1,2 triliun, maka liability to equity ratio-nya 0,648. Lalu pada time interest earn ratio, terdapat laba kotor 163 miliar, beban usaha 147 miliar, beban lainnya 1,8 miliar, pendapatan lainnya 278 juta, jadi total laba operasional diakumulasi menjadi 14 miliar. Beban keuangannya 15 miliar, jadi times interest earn ratio-nya 0,953 sekian. Lalu ada liquidity current ratio, aset lancarnya itu per 1 triliun sekian, liabilitas jangka pendeknya 466 miliar sekian, didapat current ratio itu dari aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, didapat 2,175. Next. Untuk
profitability profit margin on sales itu gross profitnya 163 miliar sekian, net profitnya 3 miliar sekian, salesnya 958 miliar sekian, gross profit on margin on sales didapat, gross profit dibagi sales didapat 0,170318608 dan net profit margin on sales-nya minus 0,003618. Untuk return on total asset didapat dari net profit margin dibagi dengan total aset, yaitu net profit marginnya 3,5 miliar dibagi dengan 1,98 triliun, didapatkan return on total asset sebesar minus 0,17%. Untuk return on equity didapat dari net profit margin dibagi dengan total ekuitas, didapatkan hasilnya minus 0,29%. Jadi saya akan membahas SMGR, Debt Management. Itu total utang berbunganya 26 juta, dapat dilihat dari hasil yang liabilitas dari bank, yang bank-bank dan obligasi. Total ekuitas itu jumlah ekuitasnya dari data juga. Lalu utang berbunga dibagikan ekuitas menghasilkan 0,79. Ini Lalu yang kedua adalah liability to equity ratio. Jadi liabilitas dibagikan dengan ekuitas. 45.951 untuk liabilitasnya, ekuitasnya 33.981, dan hasilnya. Halo. Ini unitnya harus bisa common sense juga loh. Masa sih ekuitas semen Indonesia 33 juta kalah sama bisnis online jual di Tokopedia. Ini satuannya triliun. Jadi triliun ya, Pak? Iya, 30. Ini juta, tapi kalian nanti cek di laporan keuangannya itu satuannya dalam juta rupiah harusnya. Dalam juta rupiah. Jadi semen Indonesia segitu banyaknya semen, berapa juta ton yang dijual, itu ya common sense-nya pasti triliun untuk perusahaan kayak. Oke, Pak. Oke, lanjut boleh. Jadi total liabilitasnya 45 triliun, ekuitasnya 33 triliun sekian, dan menghasilkan 1,35 untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas. Next. Lalu ini times interest on ratio. Jadi laba kotor itu ditemukan 12 triliun, terus beban usahanya 3 triliun, dan beban-beban lainnya ada 3,5 triliun. Jadi total laba operasionalnya ditemukan sekitar 6 triliun. Lalu beban keuangannya bisa kita lihat itu 3,2 triliun. Maka time interest ratio-nya laba operasional dibagikan dengan beban keuangan sehingga menghasilkan 1,9. Ya, untuk liquidity current ratio, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, menggunakan aset yang lancar yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan semua kewajiban jangka pendek yang dimiliki, bukan hanya liabilitas jangka pendek. Dari data yang kita dapat menghitung current ratio, yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek, maka didapatkan current ratio 1,36096,307. Untuk net profit adalah selisih antara pendapatan dan semua biaya yang terkait dengan produksi dan penjualan produk. Jika net profit bernilai positif, artinya perusahaan menghasilkan keuntungan. Sementara jika bernilai negatif, artinya perusahaan mengalami kerugian. Dalam kasus SMGR ini, net profit bernilai negatif. Sales adalah total yang pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk. Dalam kasus SMGR, sales mencapai Rp40.368.107.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang return on total assets dengan net profit sebesar minus 2.371 dan aset lancar 16.658, aset tidak lancar 63.148 dengan total aset 79.807. Maka return on total aset yang didapatkan 0,02971. Selanjutnya untuk return on equity dengan net profit sebesar minus 2.371 dan total ekuitas 33.981 sehingga didapatkan return on equity minus 0,06977. Berikut ini adalah komparasi kinerja dari SMGR dengan IDPR. Untuk debt to equity ratio itu berguna untuk mencari perusahaan semakin kecil angka rasionya, maka perusahaan tidak memiliki kesulitan untuk membayar utang berbunga, sehingga perusahaan IDPR memiliki debt to equity ratio yang lebih baik. Kemudian untuk liability, IDPR juga memiliki rasio yang lebih kecil sehingga perusahaan lebih lancar untuk membayar utang. Dan untuk time interest ratio, SMGR memiliki rasio yang lebih besar, artinya perusahaan mempunyai pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan bunganya. Untuk current ratio, juga IDPR memiliki rasio yang lebih besar, sehingga perusahaan IDPR memiliki aset yang lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang harus dibayar. Untuk gross profit margin, SMGR memiliki margin yang lebih tinggi dibanding IDPR, artinya perusahaan semakin efisien dalam melakukan kegiatan operasional. Begitu juga dengan net profit, IDPR memiliki margin yang lebih tinggi. Untuk return on total assets, IDPR memiliki angka yang lebih tinggi, yang memiliki arti pengembalian dari hasil investasi yang dilakukan semakin besar. Kemudian untuk return of equity, IDPR memiliki angka yang lebih baik, sehingga berarti IDPR dapat menghasilkan laba bersih yang lebih besar setelah dipotong pajak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ini pertanyaan common sense dulu ke kelompok kalian. Misalnya kalian punya usaha, profit margin-nya positif. Return on equity-nya kira-kira positif atau negatif? Yang lainnya juga boleh jawab. Kalian punya usaha, jualan apa gitu ya, jualan handphone. Nah, profit margin-nya 2%. Handphone 10 juta, kalian untungnya 200.000. Kira-kira kalian pasti punya modal kan untuk jualan handphone. Entah kalian jual di Topet atau kalian buka ruko atau toko di mall gitu nyewa. Kira-kira return terhadap modal kalian kalau profit margin-nya positif, itu positif atau negatif? Iya Pak, itu typo Pak, kurang minus Pak. Di mana? Yang punyanya IDPR, net profit margin-nya. Harusnya minus 0,003. Harusnya minus. Nah, sekarang saya tanya, Semen Indonesia net profit atau rugi? Labanya tuh profit atau rugi? Semen Indonesia sama Indopora. Coba tunjukin datanya kalian. Coba tunjukin laporan keuangannya. Ini tahun berapa? 2000 berapa? 20 atau 19? 19, Pak. Ya, coba tunjukin laporan keuangannya. Laba atau rugi? Ini neraca keuangan, pasti kalau
Itu bukan di neraca keuangan. Oke, Indopora rugi ya. Nggak ada suaranya. Iya, Pak. Kalau Indopora mengalami kerugian. Kalau Semen Indonesia, Semen Indonesia untung atau rugi? Rugi juga, Pak. Rugi juga, Pak. Kok bisa rugi? Laba tahun berjalannya plus atau minus itu? Laba tahun berjalannya plus loh itu. Jadi nggak rugi. Sepanjang historinya Semen Indonesia, jualan semen nggak pernah rugi. Dari berapa puluh tahun berdiri. Jadi pasti kalau rugi ada something wrong di hitungannya kalian kalau sampai net profit marginnya itu laba tahun berjalannya 2,37 triliun. Kalau kalian cek di scroll ke bawah, laba tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk juga masih untung 2,392. Laba tahun berjalannya untung 2,371 triliun, laba tahun berjalan juga untung 2,392 triliun. Jadi sama-sama untungnya mau pakai yang atas atau pakai yang laba tahun berjalan. Laba komprehensif pun juga untung 2,268 gitu. Meskipun laba komprehensif nggak pernah dipakai ya di hitung-hitungan. Paham ya? Jadi saya bingung kok minus. Terus kemudian scroll ke atas lagi sedikit sampai ketemu headernya. Nah, coba cek di bagian 31 Desember 2019. Nah, itu dinyatakan dalam jutaan rupiah. Jadi nanti semua yang kalian mention bukan dalam juta, nggak mungkin pendapatannya Semen Indonesia 40 juta, kalah sama orang jualan ini dong. Jualan di Tokopedia gitu ya. Pasti itu dalam triliun, apalagi Semen Indonesia segede itu perusahaannya. Satu sak aja semen 50.000. Jadi nggak mungkin dalam juta omset per tahunnya seluruh Indonesia. Itu untuk melatih common sense sedikit ya. Jadi harusnya mungkin kalian nggak tahu kan ngambil yang kolom mana kalau gitu yang sampai rugi ya, semen yang Semen Indonesia ini. Kalau nggak salah ini ada 2 PDF, Pak. Di PDF satunya itu minus kalau nggak salah, Pak. Oh ya? Iya, terus saya nanya ke Bapak kok, terus Bapak bilang ya berarti rugi gitu. Jadi ya DPR kaget juga gitu. DPR atau SMGR? SMGR, Pak. Masa? Iya, Pak. PDF yang mana? Tulisannya bentar, Pak. Coba saya lihat lagi PDF yang satunya, Pak. Iya. Terus lagi, bukan yang di sini, laporan laba rugi. Di bawah dong, laporan laba ruginya. Nah, ya udah. Iya, Pak. Itu, Pak. Tulisannya kan laba rugi gitu, Pak. Laba dalam kurung rugi itu, kalau seandainya dalam kurung, itu artinya rugi. Misalnya, di atasnya kan ada pendapatan dalam kurung beban. Kalau seandainya perhitungan akuntansi itu kan gitu, kalau minus itu dalam kurung. Jadi kalau seandainya itu dalam kurung, berarti itu namanya beban pajak. Kalau seandainya itu positif, itu artinya pendapatan pajak. Bayangin. Jadi dalam kurung itu adalah sebutan kalau seandainya dia itu dalam kurung. Kalau Indopora itu kan dalam kurung, itu artinya rugi.
Tapi kalau tanpa kurung buka, kurung tutup, itu artinya laba. Masa sih saya sempat ngomong semen Indonesia rugi? Iya, Pak. Saya nggak ngomongin kalau ini dari mana, cuman saya nanya ke Bapak, Pak, ini kalau jumlah labanya tulisannya rugi gini, Pak, berarti gimana, Pak? Oh ya, berarti rugi, minus berarti. Gitu. Terus saya juga kaget, Pak. Loh, Bisa, mungkin saya salah interpretasi ya. Kalau seandainya tulisannya rugi itu misalnya ya, coba kamu buka di IDPR, laporan keuangan, laporan tahunan IDPR. Nah, coba buka tuh. Nah, yang saya maksud itu adalah bisa jadi tulisannya rugi kayak di depan. IDWR-nya kan rugi kan. Ruginya itu dalam kurung loh ya. Kalau seandainya tulisannya rugi itu, entah saya salah ngomong, atau bisa jadi saya salah ngomong ya. Tapi yang saya maksudkan itu rugi itu adalah ketika dalam kurung, itu ya rugi. Mungkin berarti either saya salah ngomong, atau salah tangkap ya. Tapi kalau yang ini, itu pasti plus. Soalnya nggak ada dalam kurungnya. Nggak apa-apa, kan belum UTS kan, jadi nanti biar bisa tahu yang mana yang betul. oh, dalam kurung itu maksudnya yang di angkanya ini ya, Pak, ya? Dalam kurung. Iya, betul. Oh, ya paham, Pak. Itu penulisan akuntansi, dalam kurung itu artinya rugi. Atau beban. Dalam kurung itu artinya minus lah, kalau di akuntansi ya. Nah, keterangannya pun juga nanti mengikuti yang kalau di kiri kan jumlah laba, kemudian dalam kurung rugi. Jadi kalau semua yang ada dalam kurungnya itu disebut rugi. Kalau tidak ada dalam kurungnya itu disebut laba. Sama kayak di atasnya ya, pendapatan dalam kurung beban. Keuntungan dalam kurung kerugian. Ya, yang dalam kurungnya itu kerugian, kalau nggak ada dalam kurung namanya keuntungan. Oke, jelas? Baik, Pak, jelas, Pak. Oke, next. Kalian berarti boleh stop share. Ini karena waktunya nggak cukup ya, sudah lebih malah. Ini saya jelaskan aja ke kalian sedikit. Nanti beberapa kelompok kalian nanti ini ya, diperbaiki aja ya, yang salah-salah ya. Nanti saya tunggu hari ini, kalian nanti submit. Jadi kalau masih ada yang salah-salah, kalian perbaiki. Ini kan namanya tugas kan. Jadi biar kalian yang salah-salah juga nggak dapat nilai yang sesuai dengan apa yang kalian presentasikan. Jadi kalian perbaiki aja. Yang salah-salah nanti kalian submit ulang. Ini saya coba jelaskan sedikit ke kalian semua terkait dengan dua emiten ini ya. Satu ini adalah Semen Indonesia, yang kedua adalah Indopora. Pembedanya apa sih? Ya, pembedanya dengan yang lain-lainnya, dengan kontraktor. Ya, pembedanya adalah kalau kontraktor ini adalah kontraktor fondasi. Jadi nanti akan ada aset tetap yang dominan di sini, ya. Kalau biasanya kalau kalian lihat jumlah aset lancarnya itu jauh banget perbedaannya dengan aset tidak lancar. Kalau di sini sekarang ada aset tetapnya. Nah, perhatikan kalau seandainya kalian itu punya bisnis, ya, misalnya kalian punya bisnis, misalnya di sini ya. Kalian itu punya bisnis rental mobil. Kalian beli rental mobil gitu ya. Ini kali 10. Terus mobilnya itu 200 juta. Kali 10 berarti 2 miliar. Nah, pertanyaan saya, mobil 200 juta ini buat semua ya. Ini soalnya kan ini karakteristiknya beda ya. Ini di tahun ke-0. Di tahun ke-5 itu 200 juta ini jadi berapa sih? Kalau menurut kalian? Siapapun boleh jawab. Harga 200 juta ini apakah tetap 200 juta enggak? Harusnya turun, Pak. Ya turun. Turunnya berapa? Bisa jadi turunnya separuh harga, 50%.
Atau bisnis HP gitu ya, nyewa HP, nggak ada nyewa HP ya. HP 10 juta, kalau tahun kelima mungkin malah jadinya cuma 2 juta gitu, turun 80%. Nah, ketika ini turun 100 juta, proses dari 200 juta ke 100 juta ini, ada yang tahu nggak namanya apa? Depresiasi. Depresiasi, betul. Dua perusahaan yang ada di sini, baik Semen Indonesia maupun Indopora, karakteristiknya agak beda. Kalau perusahaan seperti Pewon dan DILD, ini kan perusahaan properti, aset tetap juga banyak, cuman aset tetap dari Pakuan sama Intiland, khususnya yang tanah, ini asetnya itu malah terapresiasi. Karena harga tanah biasanya akan naik, atau setidaknya tidak turun gitu, apresiasi. Ya, tanah itu biasanya nggak turun, malah nanti ketika nanti dijual, ya biasanya akan naik. Tapi dua bisnis ini, Semen Indonesia dan Indopora, itu adalah bisnis yang dimana dia itu beli aset, asetnya itu digunakan untuk mendapatkan pendapatan, dan di sini akan ada yang namanya proses depresiasi yang gede. Nah, kalian coba bayangkan di tahun 2020, yang dilihat kan tadi 2019 ya, di tahun 2020 Indopora itu punya mesin bor yang banyak gitu ya. Tiba-tiba 2020 ini proyeknya mandek. Omsetnya nanti coba saya tunjukkan ya, turun sampai 40%. Artinya si alat berat tadi itu nggak bisa dipakai. Apa yang terjadi? Jadi gini, di proses laporan keuangan, depresiasi ini akan menjadi beban. Ya, akan menjadi beban. Jadi 200 juta ke 100 juta itu berarti kan turun sekitar 100 juta dibagi 5, berarti nanti di tahun ke-1 dia akan ditulis minus 20 juta. Di tahun kedua akan ditulis minus 20 juta. Di tahun ketiga akan ditulis minus 20 juta. Di tahun keempat dan seterusnya ini minus 20 juta. Ini dinamakan dengan beban depresiasi. Beban ini nggak real, ya. Artinya nggak ada orang yang nanti akan ngambil 20 juta dari kantongnya kalian atau dari kasnya kalian. Cuman karena 200 jutanya ini tadi tidak dibukukan sebagai beban di awal, kalian beli mobil itu nggak akan mengurangi laba kalian. Ya karena ini langsung dianggap sebagai aset gitu ya, sebagai aset atau investasi. Tapi penurunan nilai itu harus dibukukan sebagai beban. Nah, bayangkan ketika tahun 2020 itu dia nggak dapat job gitu ya, alat beratnya, otomatis omsetnya turun drastis, bebannya tetap naik, ya, beban depresiasinya tetap ada. Itu yang menyebabkan bisnis alat berat itu kalian harus benar-benar hitung. Bayangkan kalau kalian beli aset alat beratnya itu terlalu banyak, tapi ternyata alat beratnya itu tidak terutilisasi dengan bagus, ya berarti itu akan menjadi kerugian bagi kalian gitu ya. Nah, kita coba lihat sedikit, ini mungkin saya pakai 10 menit aja ya, tambahan buat jelasin ya, karena sudah lebih waktunya. Nanti kalian lihatnya itu di sini, beban pokok pendapatan. Kalian coba kontrol copy, kontrol F, beban pokok pendapatan, terus kemudian nanti kalian coba cek di sini. Nah, untuk semen sendiri, perhatikan ya, ada yang namanya beban penyusutan dan amortisasi. Di sini beban penyusutannya sebesar berapa? Sebesar 2 triliun. Padahal kalau kalian lihat ya, laba dari Semen Indonesia, kalau naik ke atas, laba dari Semen Indonesia, itu kalau kalian back ke atas, mana ya? Oh ini, bawah ya. Kalau kalian lihat di sini, laba bersih dari Semen Indonesia itu 2,3 triliun. Artinya sebenarnya beban penyusutan itu, atau depresiasi tadi, itu sebenarnya hampir setara dengan laba bersih. Ya, ini kalian cek ya, depreciation. Ini 2 triliun. Laba bersihnya juga 2 triliun. Ya, artinya kalau si Semen Indonesia terus-menerus bikin pabrik, tapi ternyata pabrik semennya itu tidak membuat omsetnya naik, nah itu hati-hati. Ya, nanti labanya bisa anjlok. Indopora juga sama. Kalau kalian lihat beban pokok pendapatan di Indopora, beban pokok pendapatannya coba kalian lihat. Beban pokok pendapatannya itu bahkan sampai
122 miliar loh. Perhatikan ya, ini 122 miliar beban depreciation-nya. Padahal labanya berapa? Labanya malah minus 3 miliar labanya. Artinya apa? Ini belum pandemi, makanya kalau kalian nanti lihat laporan keuangan pada saat pandemi ya, ini tahun 2020. Kalau kalian lihat di sini, dia rugi berjalan itu sampai 300 miliar. Dari 3,5 miliar doang ruginya, sekarang jadi 382 miliar. Kenapa? Karena pendapatannya itu turun dari 958 sampai 652, pembangunan berhenti, dia nggak bisa lagi dapat pembangunan, tapi beban pokok pendapatannya itu nggak berkurang. Ya, karena kalian coba cek di sini, beban pokok pendapatannya itu dapatnya apa aja, karena dia ada yang namanya beban depresiasi senilai 120 miliar. Ya. Jadi nanti kalau kalian bikin usaha alat berat, hati-hati ya. Hati-hati dengan situasi di mana alat berat kalian tuh nggak bisa lagi diutilisasi dengan bagus. Ya, itu nanti kalian bisa hitungannya jadinya rugi. Ya. Oke. Dan juga tetap ada pemeliharaan alat loh. Jadi alat kan tetap harus dipelihara. Mobil kalau kalian nggak pakai, kalau kalian nggak panasi mobilnya, yang terjadi ya juga bisa rusak, mobilnya itu nggak bisa kepake. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Ada yang mau bertanya enggak untuk secara overall, 1 atau 2 orang kalau ada yang mau bertanya, atau sudah jelas semua? Kalian merhatiin kan ya? Jangan sampai nggak merhatiin loh. Karena Permisi Pak, mau tanya untuk pengumpulan yang direvisi itu nanti dalam bentuk PowerPoint atau bentuk Excel ya Pak? PowerPoint sama Excel-nya dikumpulin ya. Jadi kalau kalian mau ngerevisi tadi, kalau ada yang masih salah-salah, PowerPoint sama Excel-nya, jadi nanti 2 file kirimkan ke email, PowerPoint plus Excel-nya. Kalau yang di Google Spreadsheet, download aja filenya, karena siapa tahu nanti pas saya ngeceknya, mungkin saya ngeceknya setelah UTS gitu atau apa, di kalian misalnya hapus gitu ya, linknya nggak bisa dibuka. Jadi kalian download aja, terus nanti upload ke email. Oh, baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanya lagi? Pak, berarti nanti UTS-nya full laporan keuangan, Pak? Enggak, UTS-nya nanti laporan keuangan pasti nanti akan ada jadi studi case. Terus mungkin ada beberapa soal-soal teori ya kayaknya ya, dari apa yang saya jelasin. Bukan full laporan keuangan. Ya, mungkin nanti ada beberapa soal-soal teori. Kan saya Technopreneur kan sebenarnya ada 3 kan. Entrepreneurship, terus kemudian teknologi ini saya jelasin sosial media, sama civil engineering. Civil engineering-nya ya laporan keuangan ini. Ada kontraktor, developer, perusahaan semen, sama kontraktor fondasi. Kan saya kasih contoh itu. Tapi mungkin dominan nanti akan soal-soal yang kaitannya dengan civil engineering-nya ya. Mungkin nanti untuk teknologinya ada 1 pertanyaan gitu. Terus untuk entrepreneur-nya mungkin ada 1 pertanyaan. Tapi kalau yang civil engineering-nya mungkin 2 soal atau 3 soal. Materinya dari PowerPoint yang betul, sama dari yang saya jelasin. Jadi ya kalau kalian merhatiin ya pasti bisa lah. Oh ya, PowerPoint-nya di-share nggak ya, Pak? Saya share ke Cloud Lentera. Yang ini nanti juga saya, ini nggak ada tambahan apa-apa ya. Saya share di Lentera Cloud. Oh baik, oke, terima kasih Pak. Oke. Mungkin soal ujiannya ada 4 ya nanti ya, semua ya, 4-5 ya. 2 dalam bentuk case study terkait sama yang tadi kalian bahas. Mungkin saya kasih kayak semacam contoh, tapi ya nggak kayak laporan keuangan ini, nggak serumit laporan keuangan, mungkin kayak tabel gitu ya. Neracanya kayak gini, terus labanya kayak gini, terus nanti kalian mungkin hitung rasio, terus kasih komentar. 1 soal lagi mungkin aja soal cerita gitu ya. Misalnya kayak apa sih bedanya kontraktor fondasi dan kontraktor swasta gitu. Kalian coba jabarkan apa perbedaannya. Oh, kalau kontraktor fondasi itu aset tetapnya biasanya lebih gede atau apa. Jadi kayak gitu-gitu contohnya.
Ada lagi? Pak, berarti untuk UTS-nya bawa catatan gitu boleh Pak ya, Boleh, rumus-rumusnya? open all. Tapi bukan ini ya, maksudnya kalian harus print sendiri ya. Jangan Oh iya Pak. ini laptop. Oke, yang lain? Kalau sudah kita akhiri ya, semoga harusnya